Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Bang Kumis. Tempat nongkrongnya para penikmat kisah horor dari kisah nyata sampai yang tak terjelaskan. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tulis komentar kalian di bawah ya. Siapa tahu cerita kalian jadi episode berikutnya. Malam ini, Bang Kumis punya kisah menyeramkan dari lintasan kereta, di mana arwah seorang ojol masih bergentayangan mencari pesanan terakhirnya yang tak pernah sampai. Tubuhnya hancur, tapi dia masih mencoba berjalan di atas rel. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil di Tasikmalaya, Jawa Barat. Waktu itu jam udah nunjukin pukul 9 malam. Suasana kota mulai sepi, cuma ada suara kendaraan lewat dan desiran angin malam yang dingin. Di sebuah gedung perkantoran kecil, Raras dan teman-temannya baru aja selesai lembur di perusahaan swasta. Capek sih, tapi kayak biasa, mereka nggak langsung pulang. Sebagai pelarian dari stres kerjaan, mereka mampir dulu ke warung kopi pinggir jalan, tempat langganan buat nongkrong setelah jam kantor. Warung itu sederhana, cuma beratap seng, lampu neon menggantung di tengah, dan aroma kopi hitam bercampur gorengan daru. Dari luar kedengaran tawa mereka yang lepas, kayak nggak ada beban dunia. Sambil tertawa, Raras berkata, "Aduh, akhirnya kelar juga laporan bulanan. Kepala rasanya mau meledak." Dimas menjawab sambil menyeruput kopi. "Kalau tiap bulan begini, bisa-bisa kita semua pensiun dini, Ra. Kantor ini vampir, nyedot tenaga." Lina ikut nyeletuk. "Halah, ngeluh mulu. Tuh lihat, Raras aja masih semangat. Padahal dia yang paling rajin ngetik laporan." Raras mengibaskan tangan sambil tertawa. "Semangat dari mana, Lin? Nih, mata udah 50% ngantuk, 50% kopi. Tapi lumayan lah, suasana begini bikin lupa jam." Dan mereka terus tertawa tanpa menyadari bahwa dalam malam yang sunyi, ada hal mistis yang tak lama lagi akan menerapkan mereka. Awalnya suasana hangat dan penuh canda. Tapi kayak biasanya, kalau nongkrong malam-malam di Tasik, pasti ada aja yang nyelipin topik horor. Dan malam itu dimulai dari Lina yang tiba-tiba menunduk. Nada suaranya berubah serius. Kalian pernah dengar gak soal jalan pintas dekat rel kereta yang katanya angker? Dimas menatap dengan wajah penasaran. "Angker gimana? Banyak begal gitu?" Lina menggeleng. "Bukan begal, tapi katanya suka ada penampakan. Hantu ojol." Mereka bertiga terdiam sejenak. Suara jangkrik dari luar warung terasa makin jelas. Sambil tertawa, Raras berkata, "Alah, paling juga cerita warga. Sekarang tuh zamannya logika, bukan mistik." Lina melirik tajam dan berkata, "Serius, Ra, ini bukan cerita bohong. Katanya, hantu itu sering muncul kalau udah tengah malam. Naik motor ijo, lampunya terang, tapi..." Dimas menyela, "Tapi nggak ada suara mesinnya." Lina mengangguk pelan. Matanya sedikit menatap kosong ke arah luar warung, ke jalan yang mulai diselimuti kabut tipis. Lina melanjutkan, "Dulu ada anak kampung sebelah yang lewat sana. Katanya dia sempat disamperin ojol yang nawarin tupangan tengah malam. Pas nengok lagi, ia berhenti sejenak, menelan ludah. Helmnya kosong, gak ada orangnya." Raras tertawa menahan tegang dan berkata, "Udah Lin, kamu tuh kebanyakan nonton film horor." Dimas menimpali sambil pura-pura bergidik. "Ya tapi kan Raras juga suka pulang lewat sana. Siapa tahu malam ini ketemu beneran." Raras mencubit lengan Dimas sambil tertawa kecil. Jangan ngaco kamu, nanti malah ketularan takutnya Lina." Mereka tertawa lagi meski tawa itu terdengar agak kaku. Waktu terus berjalan. Tanpa sadar, kopi di gelas udah tinggal ampas dan jam di dinding warung menunjukkan pukul 12 malam lewat 15 menit. Lina berdiri dan berkata cepat, "Aduh, udah jam segini aja. Aku duluan ya, takut makin larut." Dimas ikut berdiri sambil meraih helm. "Iya, gue juga. Besok pagi meeting. Yuk pulang rame-rame." Raras mengangguk. "Iya deh, aku belok duluan ya, lewat jalan pintas biar cepet." Lina langsung menatap Raras dengan ekspresi khawatir. "Jangan, Ra. Jalan itu yang aku ceritain tadi." Raras tertawa ringan. "Tenang aja, Lin. Aku kan orang rasional. Gak bakal takut sama cerita kosong. Lagian, rumahku lebih dekat lewat situ." Akhirnya mereka berpisah di pertigaan jalan.
Dimas dan Lina melaju ke arah kota. Sementara Raras memutar setang motornya ke arah jalan kecil yang sepi. Angin malam mulai terasa menusuk. Pohon bambu di pinggir jalan bergoyang pelan menimbulkan suara krak-krak yang bikin bulu kuduk berdiri. Sambil mengendarai motor, Raras bergumam. Halah, ngapain juga aku mikirin cerita itu? Mana ada hantu ojol segala? Tapi malam itu, Raras belum tahu kalau jalan yang ia lewati bukan sekedar pintas, melainkan gerbang menuju kisah paling menyeramkan dalam hidupnya. Malam makin larut. Jam di ponsel Raras menunjukkan pukul 00.27. Udara di Tasikmalaya terasa dingin menusuk. Kabut turun pelan-pelan menyelimuti jalan. Raras memacu motornya di jalan pintas yang sunyi, diapit kebun bambu dan pohon besar. Lampu motornya jadi satu-satunya cahaya yang menembus kegelapan malam. Sesekali terdengar suara krak-krak dari ranting kering yang tergilas ban. Sambil menghela napas panjang, Raras bergumam pelan. Aduh, sepi banget. Kok beda ya rasanya malam ini? Kayak lebih dingin dari biasanya. Kabut makin tebal. Pandangan mulai terbatas. Wah, jangan-jangan mau hujan lagi nih, katanya sambil berusaha tenang. Namun tiba-tiba, lampu motornya berkedip-kedip, lalu padam. Ceklek, ceklek. Yah, lampu mati lagi. Ayo dong, jangan mogok sekarang. Raras menepuk tangki dan menyalakan ulang. Beberapa detik kemudian, lampu kembali menyala. Tapi pandangan Raras langsung membeku. Di depan sana, di ujung jalan yang diselimuti kabut, tampak seseorang berdiri di pinggir rel kereta. Tubuhnya tegap, memakai jaket hijau lusuh khas ojek online, helm hitam menutupi wajahnya. Raras memperlambat motornya. Ada orang jam segini, katanya pelan, ragu. Ia berhenti beberapa meter dari sosok itu. Lampu motor menyorot wajahnya samar, tapi anehnya tidak ada bayangan di tanah. Dengan sopan Raras berkata, "Permisi bang, ini arah ke perumahan Nusa Indah lewat mana ya?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu perlahan menoleh dengan suara sendi berderak pelan. Krek, krek. Dari balik kaca helm yang retak, terlihat wajahnya hancur, berlumuran darah. Ya Allah, bisik Raras, tubuhnya menegang. Sosok itu melangkah maju. Perlahan dari jaket hijaunya menetes cairan gelap, dan suaranya muncul lirih, serak seperti dari tenggorokan yang rusak. Pesanan terakhir belum sampai. Raras langsung berteriak panik. Jangan dekat-dekat. Ia memutar gas sekuat tenaga. Ban belakang berputar cepat di aspal. Suara gesekannya memecah keheningan. Motor melesat kencang menembus kabut. Namun dari kaca spion, Raras sempat melihat ojol itu melayang di udara, setengah tubuhnya hilang, dan di tangannya masih menggenggam tas pengantaran yang berlumur darah. Raras melaju secepat mungkin. Angin malam menampar wajahnya. Jantungnya berdegup tak karuan. "Ya Tuhan, jangan sampai dia ngikut, jangan sampai ngikut," gumamnya gemetar. Tapi dari kejauhan, terdengar suara pelan, ngeng, ngeng. Seperti suara motor lain, tapi tanpa suara mesin. Raras melirik kaca spion, matanya membesar. Dari balik kabut terlihat lampu hijau mendekat cepat, makin lama makin terang. "Bukan manusia itu," teriaknya panik. Ia menambah kecepatan, tapi di depan tampak pelintasan kereta yang sepi. Palang tua setengah roboh, tak ada penjaga, hanya kabut tebal menutup pandangan. Raras nekat menyeberang, tapi tiba-tiba suara tet, tet, tet menggema keras dari arah kiri. Lampu besar kereta muncul menembus kabut, melaju cepat ke arahnya. Astagfirullah!
Raras banting steng ke kanan. Motornya oleng hebat dan jatuh menghantam aspal keras. Tubuhnya terpental ke pinggir jalan. Jeritnya kesakitan mencoba bangkit. Kereta lewat dengan suara menggelegar. Anginnya menghantam tubuh Raras hingga rambutnya berantakan. Beberapa detik kemudian, semuanya hening. Hanya suara ranting bambu beradu pelan. Dengan tubuh gemetar, Raras menoleh ke arah rel. Kosong. Tak ada siapapun di sana. Hantu ojol itu menghilang. Raras terduduk lemah di pinggir jalan. Napasnya tersengal, matanya berair antara takut dan lega. Ya Tuhan, tadi itu apa? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Ia mencoba berdiri tapi lututnya lemas. Di kejauhan, terdengar samar suara motor lain mendekat perlahan. Lampunya menembus kabut tipis. Kali ini bukan hijau, tapi kuning redup. Dari arah jalan, datang sepasang suami istri paruh baya menaiki motor bebek tua. Suaminya mengenakan jaket tebal, istrinya membonceng sambil membawa tas belanja. Motor itu berhenti di dekat Raras. Bapak itu menatapnya dengan wajah khawatir. "Enek, nggak apa-apa. Kok jatuh di sini tengah malam begini?" Raras masih gemetar tapi berusaha menjawab. "Tadi ada orang tak di tengah jalan, tapi pas saya nengok lagi, orangnya hilang." Ibu itu menatap suaminya lalu berkata pelan, "Sudah Pak, cepat tolongin dulu. Kasihan Neng ini pucat banget." Sang bapak mematikan motor dan membantu Raras berdiri. "Pelan-pelan ya Nek. Jalan ini emang sering aneh. Udah banyak yang bilang begitu." Raras menatap keduanya dengan mata bingung. "Maksudnya? Sering aneh gimana, Pak?" Bapak itu menarik napas panjang. "Semenjak ada kecelakaan ojol di rel ini mungkin 10 tahun yang lalu, banyak yang bilang suka lihat sosok pakai jaket hijau. Katanya, dia masih nganter pesanan terakhirnya." Raras terpaku. Tubuhnya kembali merinding. Sementara, dari kejauhan, suara kereta berikutnya terdengar samar, disusul hembusan angin yang kembali dingin menusuk tulang. Raras akhirnya bisa berdiri dengan bantuan pasangan suami istri paruh baya itu. Meski lututnya masih gemetar dan bahunya terasa nyeri, ia mencoba tersenyum. "Terima kasih ya Pak, Bu," ucapnya pelan. "Tadi saya kira gak bakal ada orang lewat sini." Bapak itu tersenyum tipis. "Namanya juga malam, Neng. Tapi kalau rejeki masih panjang, pasti ada yang nolong." Sang istri menatap Raras dengan lembut. "Rumahnya di mana, Neng? Kalau searah, biar kita bareng aja. Jalan ini gak enak dilalui sendirian." Raras mengangguk cepat. "Rumah saya di arah timur, Pak, lewat pasar Cigalontang." Bapak itu menjawab, "Wah, pas banget. Kita juga ke arah sana. Yuk, jalan bareng. Nanti pelan-pelan aja ya." Raras menyalakan motornya kembali. Mesinnya sempat tersendat lalu menyala pelan. Mereka pun melaju bertiga, menembus kabut yang mulai menipis. Suasana jalan begitu sepi. Lampu-lampu rumah penduduk terlihat jarang. Hanya sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. Bapak itu sesekali menoleh, memastikan Raras masih di belakang. "Masih kuat, Neng?" tanya bapak itu sambil menatap dari kaca spion. Raras menjawab dengan suara pelan. "Iya Pak, makasih ya udah nemenin." Sang istri menimpali. "Udah, gak usah dipikirin kejadian tadi. Kadang ada hal-hal yang memang gak bisa dijelaskan." Raras diam, pandangannya kosong menatap jalanan yang mulai naik turun. Hatinya masih dihantui wajah kosong di balik helm hitam itu. Beberapa menit kemudian mereka sampai di perempatan kecil yang mulai bercahaya lampu-lampu rumah warga. Kabut sudah hilang, suara jangkrik berganti dengan kokok ayam yang terdengar dari kejauhan. Bapak itu menepi dan menunjuk ke depan. "Itu Neng, kalau belok kiri ke arah pasar, rumahnya di situ ya." Raras mengangguk. "Iya Pak, saya belok di gang ketiga." Sang ibu tersenyum ramah. "Syukurlah, kamu sudah sampai Neng. Hati-hati ya, jangan lewat jalan rel itu lagi. Banyak cerita aneh di sana." Raras tersenyum lemah. "Iya Bu, terima kasih banyak ya.
Semoga Allah balas kebaikan Bapak sama Ibu." Pasangan itu hanya mengangguk pelan. "Sudah, cepat pulang. Malam ini panjang, Neng." Kata-kata itu terdengar lirih, tapi entah kenapa membuat dada Raras terasa berat. Ia sempat menoleh ke belakang saat motor mereka berputar arah. Dan anehnya, dalam beberapa detik lampu motor mereka sudah menghilang di tikungan. Padahal jalan di situ lurus dan terang. Raras bergumam pelan, masih heran. Cepat banget, perasaan baru aja di depan. Tapi karena tubuhnya lelah dan pikirannya masih kalut, ia memilih tak memikirkannya lagi. Raras akhirnya tiba di rumahnya yang sederhana, di pinggiran kota Tasikmalaya. Jam di dinding ruang tamu menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Lampu ruang depan masih menyala. Begitu motor Raras berhenti di teras, pintu rumah langsung terbuka. Dari dalam keluar seorang pria tua berkemeja lusuh, Bapak Raras. Dengan wajah cemas, ia bergegas menghampiri anaknya. "Raras, astagfirullah, dari mana aja nak? Udah tengah malam begini baru pulang." Raras menunduk, merasa bersalah. "Maaf pak, tadi lembur. Terus pulangnya lewat jalan pintas. Malah jatuh motor." Bapak langsung menatapnya tajam. "Jalan pintas? Kamu lewat rel kereta itu?" Raras mengangguk pelan. "Iya pak, tapi tadi saya ketemu bapak-bapak sama ibu-ibu baik kok. Mereka bantuin saya." Bapak menghela napas berat. "Ya Allah Raras, kamu tuh nggak tahu apa? Jalan itu udah lama dibilang angker sama warga. Udah banyak yang ngalamin hal-hal aneh." Raras diam, hatinya masih bergetar. Ia memeluk ayahnya, menahan tangis. "Tadi saya juga ngelihat sesuatu pak, kayak orang pakai jaket hijau. Tapi mukanya..." Bapak langsung menepuk bahu anaknya pelan. Udah, jangan cerita apa-apa dulu. Kamu masuk, ganti baju, terus istirahat. Nanti bapak buatin teh hangat." Raras mengangguk. "Iya pak." Ia berjalan pelan menuju kamarnya. Sebelum menutup pintu, Raras sempat melihat ayahnya duduk di ruang tamu, memandangi pintu depan dengan pandangan waspada. Angin malam masuk lewat celah jendela, tirai bergoyang perlahan. Di luar sana, suara motor samar dengar lagi. Ngeng, ngeng, pelan, semakin pelan, sampai akhirnya hilang di kejauhan. Raras menarik selimutnya, memejamkan mata, sambil berbisik lirih. "Terima kasih Pak, Bu, yang udah nolongin saya." Pagi itu, matahari Tasikmalaya bersinar lembut. Udara terasa segar, berbeda jauh dari malam menegangkan yang baru saja Raras alami. Hari itu kebetulan hari Minggu, dan Raras memutuskan untuk beristirahat di rumah. Namun sekitar pukul 10 pagi, suara motor terdengar berhenti di depan pagar rumah. Beberapa teman sekantornya datang berkunjung. "Assalamualaikum!" Terdengar suara Lina, diikuti Dimas dan 2 teman lainnya, Arif dan Tata. Raras keluar dari dalam rumah sambil tersenyum lemah. "Waalaikumsalam. Kalian datang. Aduh, makasih ya udah nyempetin ke sini." Lina langsung memeluk Raras. "Kami dengar dari Dimas kalau kamu semalam jatuh motor. Gimana? Masih sakit?" Raras duduk di kursi teras, menepuk lututnya pelan. "Udah mendingan, cuma lecet sama pegel aja. Tapi sumpah Lin, semalam tuh aneh banget." Dimas menatap serius. "Katanya kamu lihat sesuatu di rel itu?" Raras mengangguk pelan. "Kayak orang pakai jaket hijau, tapi mukanya hancur dan tubuhnya hanya dari perut ke atas saja, dan bagian bawahnya tidak ada. Meneteskan darah, pokoknya serem banget." Suasana teras jadi hening. Bahkan angin yang lewat terdengar jelas, membuat tirai bambu di depan rumah bergoyang pelan. Arif, yang dikenal sebagai senior di kantor dan paling tua di antara mereka, tiba-tiba membuka suara. Nada bicaranya pelan tapi dalam. "Kalian tahu gak, jalan yang dilewati Raras itu emang sering makan korban." "Korban? Maksudnya sering kecelakaan gitu?" "Iya, banyak yang meninggal di sana. Kebanyakan karena kurang konsentrasi waktu melintasi rel. Tapi warga sekitar bilang, kadang bukan cuma karena lalai." Raras menelan ludah. "Maksudnya?" Arif menatap ke arah jalanan depan rumah. Suaranya merendah. "Katanya ada yang ganggu,
Sosok mirip driver ojol yang suka muncul tengah malam, ngejar orang sampai panik. Terus tertabrak kereta. Astagfirullah. Jadi benar dong yang dulu aku ceritain di warung itu? Arif melanjutkan, suaranya berat. Pemerintah daerah sebenarnya udah coba pasang pos jaga di sana biar aman. Tapi anehnya, gak ada penjaga yang betah. Katanya tiap malam selalu ada teror. Motor jalan sendiri, helm jatuh tapi gak ada angin. Kadang terdengar suara pesanan terakhir dari arah rel. Dan penampakan ojol dengan wajah hancur dengan separuh tubuhnya hilang. Makanya, sampai sekarang, lintasan itu kosong, gak dijaga siapapun. Raras diam. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia mencoba tersenyum kaku, tapi jelas rasa takutnya belum benar-benar hilang. Terus, asalnya dari mana, Rif? Tanya Dimas. Emang ada sejarahnya? Arif menghela napas panjang. Ada. Dan udah lama. Sejak tahun 2015, waktu ojol baru pertama kali muncul di Indonesia. Semua menatap serius. Suara kipas angin di ruang tamu terdengar samar, menambah suasana tegang. Arif mulai bercerita. Waktu itu, jumlah driver ojol masih sedikit banget. Tapi permintaan dari penumpang tinggi luar biasa. Tiap hari mereka kebanjiran order. Bahkan banyak yang kerja dari pagi sampai tengah malam tanpa istirahat. Ia menatap mereka satu persatu. Dan salah satu dari mereka dikenal rajin banget. Namanya gak banyak orang tahu, tapi orang-orang nyebutnya Bang Arga. Dia jarang pulang. Katanya demi nabung buat istri dan anaknya yang baru lahir. Tata menunduk pelan. Kasian banget ya, kerja terus gak istirahat. Arif mengangguk. Iya, sampai suatu malam, sekitar jam 12 lewat, Bang Arga dapat order terakhir dari pelanggan yang rumahnya jauh di pinggiran kota. Jalannya sepi, lewat perlintasan rel yang sekarang jadi tempat kejadian kamu, Ras. Raras menatap Arif dengan mata lebar. Rel yang itu? Iya, yang sama. Arif melanjutkan, suaranya menurun, makin pelan. Katanya, malam itu hujan, jalan licin. Bang Arga udah kelihatan capek banget, tapi tetap maksa berangkat karena gak mau ngecewain customer. Begitu nyampe di rel, palang belum turun. Dia kira aman, tapi kereta malam lewat tanpa klakson dan semuanya terlambat. Lina menutup mulutnya, menahan nafas. Ya Tuhan, Arif menunduk dalam. Tubuhnya hancur. Bagian bawahnya hilang, terseret ratusan meter. Motor dan tas pengantaran juga remuk. Tapi yang bikin merinding, helm dan jaket hijaunya ditemukan masih utuh. Cuma berlumuran darah. Dimas berbisik pelan. Dan setelah itu, dia jadi hantu. Arif menatap tajam. Sejak malam itu, banyak warga yang mulai lihat penampakan driver ojol di sekitar lintasan. Kadang dia berdiri di pinggir rel, kadang naik motor nyari penumpang. Kalau ada yang disamperin, katanya suka bilang, ia menurunkan ada suaranya. Pesanan terakhir, belum sampai. Semua terdiam. Hening begitu lama sampai suara ayam di kejauhan pun terdengar anehnya menegangkan. Raras menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan dingin yang tiba-tiba menjalar dari tengkuknya. Ia menatap kosong ke arah jalan depan rumah dan berkata lirih, "Tadi malam itu yang dia bilang ke aku." Lina menelan ludah. "Jadi, kamu benar-benar ketemu dia, Ras?" Raras tak menjawab, hanya memejamkan mata. Wajahnya pucat seolah kejadian semalam berputar lagi di kepalanya. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar suara angin yang meniup dedaunan di halaman rumah. Sejak malam itu, baik Raras maupun warga sekitar tak ada lagi yang berani melintas di jalan pintas dekat rel itu. Jalur yang dulu ramai kini jadi sepi, gelap, dan terasa dingin setiap malam. Bahkan petugas yang pernah ditugaskan menjaga lintasan pun tak ada yang bertahan lama. Mereka mengaku sering diteror hantu ojol. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah lewat jalan pintas saat tengah malam.